Jadi kita hari ini akan bahas, topik yang dikasih ke gue adalah pursuit of godly excellence gitu. Jadi apa sih sebenarnya, dari kemarin kan tema kita tentu tentang excellence ya, gimana cara kita excellence dan banyak banget dibahas dari awal, dari Joel keren banget bahas, terus Pastor Alfi juga bahas, VJ Daniel juga bahas, dan terakhir juga Pastor Daniel DWP ya, itu juga bahas. Dan banyak banget pembahasan tentang pohon dan buah. Dan hari ini juga gue akan bahas pohon dan buah, jadi bear with me. Gue yakin pasti ada, meskipun simple, tapi mungkin pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat dan bawa pulang. Amin. Oke, jadi nextnya, pertama gue pengen tanya gitu, pursuit of godly excellence. Kadang-kadang pernah nanya gak sih, kayak kadang-kadang kita selalu kan ada ayat-ayat yang bilang kayak, oh kekhawatiranmu tidak menambah satu hasta pun dalam hidupmu. Ya kan, terus usahamu bahkan sia-sia kalau Tuhan tidak menjaga. So seems like kayak something kayak, oh berarti itu kita ngapain ya gitu. Kayak apakah kita harus kayak berdoa terus aja, berdoa terus gitu, berdoa terus. Apakah itu yang menjadi pokok utama kita gitu untuk bisa being excellence atau pursuit itu adalah kayak looking for the godly excellence itu gitu. Nah, gue jelasin sedikit dari basicnya sendiri. Pertama, alasan kenapa kita harus bekerja, kenapa nggak kita berdoa aja terus, abis itu kita dapat berkat gitu. Yang pertama, cepat aja karena ini juga udah dibahas di sesi sebelumnya. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan Allah mengambil manusia bukan cuma untuk makan Taman Edennya gitu, atau cuma untuk menikmati hasil Taman Eden, tapi dia harus mengusahakan dan memelihara. Lebih gamblang lagi di 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena kami katakan karena bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dan hal-hal yang tidak berguna. Nah ini ada menegaskan sekali lagi bahwa pada saat lu merasa kayak, oh kok pekerjaan gue gini-gini aja ya, kok karir gue begini-begini aja ya, kok gue gak naik-naik pangkat segala macem. Padahal gue udah berdoa terus gitu. Ternyata ada satu part yang kita harus lakukan gitu, yaitu bekerja. Tanpa bekerja ya of course lu doa sampai 24 jam juga kayak udah nggak ada kan, roti mana sama burung puyuh kan udah nggak ada tuh, ya kan udah punah kayaknya. Nah jadi sekarang harus kalian bekerja untuk bisa menyediakan ladangnya. Nah pertama, Tuhan memanggil kita untuk ikut ambil bagian dalam karyanya. Kita diberi kehormatan untuk menjadi pelaku, bukan hanya untuk menjadi penonton dan penerima. Ya, jadi itu harus satu dipahami dulu awalnya. Kita diciptakan untuk menjadi partner Allah di bumi ini, melakukan pekerjaan yang Tuhan kasih. Oke, terus pertanyaan kedua, kalau gitu kerja, yaudah kenapa nggak kerja aja? Kenapa kerja itu harus excellence? Kenapa sih kayak excellence terus excellence terus excellence terus? Nah, sebenarnya ada reward, sebenarnya tidak harus. Kalian tidak harus menjadi excellence, oke? Pilihan kalian bebas, mau nggak excellence pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah kamu melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sometimes sering banget gak kita merasa kayak, oh gua kerja mati-matian, bos gue juga gak lihat. Promosinya malah dikasih ke orang yang gak jelas. Itu loh yang main judol kayaknya luar biasa. Itu gue yang sering ngomong gitu. Itu restoran kok gak pernah ada orangnya tapi hidup terus ya, judol. Judgmental ya. Loh, bukan nabi boy. Nah jadi kayak, kenapa harus excellent? Karena lu lihat orang-orang yang cakap bekerja, di depan raja-raja ia berdiri. Jadi jangan pernah iri sama orang yang dipromot, memang kalau berdasarkan hasilnya gitu. Padahal kalian sendiri tidak excellent dalam bekerja. Contohnya apa? Ya udahlah bos nggak lihat, main Facebook aja lah di kantor. Ngapain sih gue kerja capek-capek, orang bosnya juga nggak ngerti apa-apa, bosnya pilih kasih. Ngapain sih gue usaha capek-capek gitu, kalah lah gue sama orang yang punya modal gede, gak ada yang suntik gue gitu. Tapi pada saat kayak gitu, itu sebenarnya mungkin testing di hadapan lu gitu. Karena firman Tuhan gak mungkin bohong kan. At the end, kalau lu cakap dalam pekerjaannya, siapapun yang kayak mungkin gak ada yang lihat lu gitu. Raja mana gitu, yang lihat lu gitu. Mungkin sekarang lu gak bisa bayangin, tapi jangan lupa, raja itu bukan cuma bos lu yang sekarang gitu. Bisa jadi bos lu sekarang ditaruh di tempat lu, bikin lu stres, itu untuk mengeluarkan integritas lu gitu. Supaya lu bekerja dengan excellent. Dan percayalah pada suatu saat nanti, meskipun lu excellence dan lu gak dilihat orang pada saat lu melakukan excellence itu, tetap Tuhan tuh lihat gitu loh.
Dan Tuhan akan angkat lu at one point untuk berdiri di hadapan raja-raja gitu. Yang dimana orang bakal bisa untuk appreciate kalian punya pekerjaan dan bahkan inspire dengan kalian. Oke, so I hope itu gue rangkum excellence itu bukan soal perfeksionisme. Bukan artinya excellence itu harus segalanya, segala sesuatunya itu bagus hasilnya. Harus gini, oh harus gitu, harus gini, harus gitu. Enggak, tapi ini soal kesungguhan hati. Ya kita bicara tentang kesungguhan, integritas. Integritas itu satu kata yang gue paling suka sebenarnya dalam dunia pekerjaan. Integritas itu apa sih? Sesuatu yang lu lakukan pada saat orang lain gak ada yang lihat. Itu integritas. Pada saat lu dilihat bos lu dan lu rajin, itu bukan integritas, itu keharusan atau cari muka. Ya kan? Tapi orang gak ada yang lihat gitu segala macam. Tapi lu tetap melakukan yang terbaik versi lu, meskipun lu gak dihargain, itu integritas gitu. Karena kan kita dari kemarin ditanya tentang identitas, ya kan value diri kita. Jangan sampai value kita turun cuman karena gak ada yang hargain kita. Karena gak ada yang hargain kita, akhirnya kita kayak udah kerja asal-asalan gitu. Gue selalu bilang ke staff, dulu kan gue pernah kerja ya, kayak hampir 8 tahun lah ya, 8 tahun kerja di dunia sekuler. Bukan sekuler, di dunia bisnis. Apa intinya nggak buka usaha gitu loh. Jadi kayak di dunia kantoran. Hah? Budak korporat ya? Kok jahat banget ya budak ya? Ya karyawan lah. Tuh ada beberapa teman gue, bekas teman kerja gue kan. Ya kan Win? Nah, jadi kayak pas di sana tuh juga apa tuh tadi gue mau ngomong? Jadi kayak kenapa gue kerja apa bukannya sama gue kerja? Pas gue kerja 8 tahun. Nanti kalau gue ingat gue kembali ya. Oke, jadi nanti dan hati yang mau memberi yang terbaik gitu, ya kan? Nah, oh iya oke gue ingat. Jadi gue sering wah, ini judgmental nih. Jadi integritas itu gini, gue sering ngomong ke teman-teman gue, misalnya ini perumpamaan aja, misalnya you guys kerja gitu, terus kayak kita kan biasanya temenan tuh, kiri kanan temenan kan, ada yang bandel, ada yang rajin, ada yang segala macam. Biasanya ada yang rebel, suka ngelawan bos, bener gak sih? Ada yang penjilat banget semuanya kayak gitu-gitu segala macam. Dan kita pas waktu kerja, gue selalu ngomong gini, lu meskipun gak ada yang lihat nih, lu jangan cari muka cuma di depan bos lu. Misalnya katakanlah ini kan di sini teman baik gue Wiwin ya, kayak Wiwin boleh berdiri? Nggak perlu. Oke, jadi Wiwin, jadi kan gue pernah kerja sama dia gitu. Katakanlah gue sama dia kerja nih, ya kan? Terus gue males-malesan, gue kayak udahlah nggak ada dulu ada namanya bos kita namanya Dona gitu. Udahlah nggak ada si Dona ini, udahlah nonton bioskop aja lah, lu kenapa rekam mau dikasih ke Dona ya? kayak udahlah nonton bioskop aja lah Win, udahlah ngapain sih gini-gini, toh juga udah ada masanya di mana kayak kita tuh ada masanya di mana target kita kan sales ya, jadi kayak targetnya tinggi banget gitu, jadi kayak lu kerja nggak kerja tuh sebenarnya kayak nggak bakal nyampe punya gitu, paham nggak? Pernah ada di situasi itu, aduh kok muncul, pernah ada di situasi itu nggak guys? Pernah, oh iya pernah kan? Nah jadi kayak gitu tuh, jadi nggak ada reason buat kita sebenarnya buat kerja, paham nggak? Karena kalau kita kerja, pasti juga nggak bakal achieve tuh target gitu. Jadi nggak bakal dapat bonus juga sebenarnya. Nah tapi misalnya, katakanlah, gue males-malesan aja, yuk pokoknya makan steak yuk, makan apa gitu-gitu. Ini belum dikerjain, udahlah ntar kita alasan aja lah meeting segala macam. Let's say, bosnya kan nggak tahu, kan bosnya nggak ada. Misalnya kita tarik 5 tahun ke depan, kita berdua berpisah. Ya kan, karena kita memang harus berpisah, ya kan. Satu misalnya ke perusahaan A, Wiwin ke perusahaan B. Tuh, nah misalnya ada satu lagi nih, misalnya katakanlah Tea lah ya, Tea kerja juga nih sama kita bertiga gitu. Tea tuh rajin banget, nggak ada yang ngeliat dia, nggak ada yang appreciate dia tuh rajin banget gitu. Ya misalnya kita kan 5 tahun berpisah ya, terus tiba-tiba Wiwin ada di kantor berikutnya, bener ya, kantor berikutnya dan dia ditanya sama bosnya, lu punya orang kayak manajerial level buat sales nggak? Kira-kira Wiwin bakal tunjuk gua atau Tea? Selain karena dia ceweknya ya, maksudnya selain itu dia akan, misalnya ini nggak ada hubungan apa-apa, dia akan tunjuk siapa? Tea. Itu yang terjadi sama siapa? Yusuf. Yusuf tuh ngelakuin excellence di mana? Penjara guys. Buat apa lu excellence di penjara? Pernah mikir nggak? Lu udah di penjara, lu excellence ngapain gitu loh? Lu excellence di penjara, gitu. Udah yang nggak meratapi nasib aja udah bagus, benar nggak? Tapi karena dia excellence tanpa ada yang lihat, ada juru anggur, ada juru roti. Pada saat dipromot sama Firaun ingetnya siapa? Yusuf. Kok dia nggak inget napi lain, yang lain-lainnya gitu? Dia inget Yusuf, kenapa? Karena dia excellence, ngerti gak? Jadi bukan karena, yaudah karena pertemanan kita legit, dia pasti promote gue. Orang bisa lihat gitu, kita excellence tuh atau enggak. Oke, hopefully understand about excellence. Jadi bukan tentang perfectionist,
tentang kesungguhan hati, integritas bekerja pada saat nggak ada yang lihat, dan hati yang mau memberi yang terbaik. Nah ini gue highlight banget sebagai persembahan bagi Tuhan. I think gue nggak usah banyak ngomong di sini karena dari kemarin udah sering diomongin bahwa Kolose 3 ayat 23 kita bekerja bukan seperti manusia tetapi buat Tuhan. Nah itulah yang menjadi integritas kita. Nah setelah tahu ini semua berarti kan poin pertama, oke kita harus kerja Nil, oke paham. Kerja itu mesti excellence, paham. Gue udah kerja, gue udah excellence, tapi kok nggak ada hasilnya, nggak excellence juga. Nah ini ada beberapa hal yang gue mau kita telusuri balik ke blueprint kita gitu. Blueprint kita tuh diciptaan gimana sih? Cara bekerja Tuhan tuh apa sih sebenarnya? Next, gue nggak usah ngomong next ya, karena kan gue yang pegang. Jadi ini kayaknya nggak bagus ya mic di sini ya. Gue ngomong apa aja kedengeran ya. Kalau kan biasanya gue ngomong gitu ya. Oke, jadi di sini ini pohon apa guys? Wah, bagus ya gambarnya. Jadi ini pohon anggur. Nah, pasti udah pernah tahu dong, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab kamu di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pohon anggur, ya ini adalah pohonnya lah ya. Ini kan rantingnya, pokok anggur. Dan ini kita ranting nih. Kita di sini ranting. Misalnya gue potong nih, inilah nih ranting kita nih ya. Ya ini Glenn nih misalnya nih, potong aja. Gitu. Bisa nggak dia berbuah? Kalau nggak nempel bisa nggak berbuah? Nggak. Ini nempel, bisa berbuah nggak? Kenapa dia bisa berbuah? Kenapa kalau nempel tuh bisa berbuah? Karena dia dapat nutrisi dari sini. Benar nggak? Karena dia sendiri tidak bisa meng-create nutrisinya sendiri, paham? Ya dia nggak bisa meng-create sumber resource dari hidupnya sendiri. Akhirnya karena ada resource dari pokok anggur, dia berbuah. Yang makan buahnya siapa? Si ranting. Bukan atau iya? Yang makan pokok anggurnya? Bukan. Yang makan siapa? Orang lain. Oke, so gue simpulin aja, pokok anggur itu Tuhan. Karena kita nggak bisa create resources berkat kita sendiri. Kita cuma bisa terima. Ya jadi jangan pernah berpikir kalau dengan segala usaha kalian bisa meng-create ya, balik lagi. Jadi yang makan siapa? Orang lain. So gue simpulkan, Tuhan pokok anggur, ranting itu adalah kita, buah itu adalah dampak. Ya, I'm not saying, kadang-kadang orang bilang, oh berbuah itu apa sih? Berkat. Gak semua berkat itu positif loh guys. Gitu. Gak semua rezeki atau semua uang itu adalah berkat. Semua berkat positif, tapi tidak semua positifnya itu bukan yang kata dunia. Kata dunia apa? Berkat itu adalah uang, ya kan, kekuasaan dan segala macam. Tapi buah itu menurut gua adalah dampak, impact. Ya. Kenapa? Karena dia harus berimpactful kepada orang lain, benar nggak? Harus dimakan sama orang, baru orang akan bilang, oh ini anggur bagus nih. Ya. Nah nextnya lagi referensi lain. Ini kemarin juga ada dibahas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke batang-batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah kalau di sini Tuhannya bukan pohon, pohonnya itu kita, ya karena kita yang jadi pohon, tapi kita tetap sama, kita tidak punya resources of life, kita harus attach sama air. Which is air yang menjadi sumber berkat kita supaya kita bisa berbuah. Dan daun hijau, ada another referensi di Alkitab, daun hijau itu buat apa? Banyak burung-burung bisa hinggap, berteduh, dan segala macam. It's all about dampak. Ya, jadi gue simpulkan aja, ada 3 hal yang kita perlu pelajari pada saat kita ngerasa kayak I'm doing everything okay, tapi kenapa hasilnya nggak okay? Ya, kita fokus sama 3 yaitu sumber berkat, saluran berkat, dampak berkat. Sumber berkat adalah siapa? Tuhan. Saluran berkat siapa? Kita. Dampak adalah buah yang kita hasilkan. Kondisi pertama. Bagus ya gambarnya. Jadi ini keran. Keran ini ceritanya Tuhan. Ya. Jadi ini kita attach, kita salurannya ini. Dan ini adalah dampak kita yang kita alirkan dari saluran. Benar ya? Gitu. Kita udah benar nih. Oke, yang kita bahas kondisi di sini adalah kondisi di mana kita semua menggantungkan sumber pengharapan kita tadi kepada Tuhan. Ya, jadi jangan bahas sama gua kayak, enggak tuh Nil, teman gua di kiri gua cuci uang tapi sukses. Ya gua nggak tahu sumbernya bukan Tuhan. Jadi gua nggak mau bahas, gua nggak ngerti alirannya kemana dan kemana gua nggak ngerti. Yang gua cuma mau bahas adalah kalau kita mengandalkan sumbernya adalah Tuhan. Benar ya, sumbernya Mamon another story, ya kan. Jadi ini kan langsung, nah ini maksudnya apa nih? Ini salurannya kalau kelihatan ada apa? Leaking.
right? Gitu, leaking. Artinya apa? Pada saat lu udah benar, lu mengandalkan Tuhan dalam hidup lu, tapi lu nggak excellence dalam hidup lu. Lu tidak memprepare pekerjaan lu. Lu berdoa mungkin 7 jam sehari, tapi lu sendiri tidak mempersiapkan saluran yang benar. Contohnya, misalnya, gue pengen jadi manager level gitu, tapi lu nggak punya communication skills yang bagus. Lu nggak pernah belajar how to manage people. Lu nggak pernah belajar komunikasi sama orang. Pada saat posisi itu datang ke lu, bisa jadi manajer yang benar nggak? Leaking. Jadi manajer yang bodoh. Akhirnya dihina-hina sama bawahannya. Ada kan yang begitu kan, kayak oh ini mungkin menantunya siapalah gitu diangkat, padahal nggak bisa bekerja gitu. Sama, kalau kebetulan, oh ya by the way yang belum kenal, gue actually kan di bidang F&B ya gitu, restoran. Gue tuh sering nanya sama Tuhan gitu, Tuhan kenapa ya kok restoran yang cabang ini sepi gitu. Kok yang ini sepi ya Tuhan, kenapa ya gitu. Kok tiba-tiba dari yang lain kok ini sepi gitu. Dan seringkali gue mendapati pada saat gue ke cabang tersebut, memang tidak layak produknya, paham nggak? Jadi kayak emang makanannya kurang enak, servisnya kurang bagus, AC-nya lagi bocor, panas dan segala macam. So Tuhan tahu pada saat lo tidak siap, dia tidak mau alirin berkatnya. Kenapa? Kalau misalnya restoran gue yang tadi gue bilang, semuanya itu lagi jelek, didatengin sama 1.000 orang, kira-kira gue bakal dapat bad review nggak? Yang lebih hancur kan, restoran gue akan lebih hancur. So probably pada saat Tuhan menahan berkatnya, itu karena kita mesti fixing apa yang kita belum punya gitu. Apa yang belum kita, kapasitas kita tuh apa yang harus diperbesar, apa yang harus benerin gitu. So cek dulu, jangan buru-buru ngomong kayak Tuhan jahat ataupun Tuhan gak mau berkatin lu, tapi lu sendiri udah siap belum terima berkatnya? Pernah nanya gak? Gitu. Apa yang lu minta nih, misalnya lu minta sesuatu, lu cek lu sendiri sudah capable belum untuk berkat yang Tuhan mau, yang lu minta tadi gitu. Oke, paham ya? Sehingga alirannya dikit, impact-nya udah pasti dikit, karena bocor di mana-mana. Kondisi kedua, nah ini ada yang suka ngomong kan Tuhan tuh maha kasih ya gitu. Kita berdosa nggak ada hubungannya dong gitu. Nah ini gue kasih tau nih ya, Yakobus 4 ayat 3. Ini apply banget sih menurut gue. Karena, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Sebab karena kamu salah berdoa, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsu kamu. Yang semua yang lu minta cuman buat supaya lu menjadi berkat, mendapatkan berkat. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Gitu. Nah ini gue berbicara tentang saluran yang kotor. Jadi kita punya saluran, kita kotor banget. Ya entah dengan dosa apa, I don't know. Ya kesombongan, ya mungkin masih ada addiction atau segala macam. Dan jujur itu akan menghambat, karena secara common sense pun gue merasa itu akan menghambat sekali. Kenapa? Pada saat lu terjebak dalam satu dosa gitu. Lu kan bilang mau berdampak. Berdampak itu perlu expose kan. Gitu. Perlu expose yang artinya sumber berkat itu akan terekspos gitu. Jadi pada saat lu misalnya orangnya licik dan segala macam, misalnya ini kita ngomong ini aja ya, contoh-contoh aja ya. Misalnya kayak lu selingkuh, ya, kerjaan lu selingkuh terus gitu. Kayak orang gak ada yang tahu sebenarnya pada saat lu selingkuh gitu, ya kan? Lu bisa aja diberkati, lu minta berkat Tuhan segala macam. Mungkin lu menjadi besar, let's say gitu ya. Tapi aliran lu kotor, benar nggak? Pada saat lu kasih orang, ternyata lu terekspos dan lu ternyata ketahuan bahwa lu selingkuh. Kira-kira yang tadinya air yang tadinya jernih jadi kotor nggak? Jadi ilfeel kan sama orang itu kan. Jadi kayak, ya banyak kan yang kayak gitu kan, yang kayak orang-orang besar yang orang-orang besar tuh yang akhirnya salurannya sebenarnya kotor, cuma nggak ketahuan. At the end itu karena alirannya deres dan akhirnya jadi ya alirannya ya buat orang juga jadi kayak alirannya kotor gitu loh. Jadi orang akan lihat kayak kok dia gini ya gitu. Ini duitnya dari mana sih sebenarnya? Ini orang kok bisa berkuasa tapi dia korupsi terus tahu sebenarnya gitu. Apakah itu menjadi berkat? Tidak gitu. Ya makanya probably mungkin ada dosa juga yang kita masih solving di dalam diri kita. Karena pada saat lu memang mau menjadi impact atau apalagi lu mau menjadi sesuatu yang besar, lu harus memang clean dulu di hadapan Tuhan. Oke, dan nah ini kondisi 3, sebab padaku tidak berbuah, rantingnya akan dipotong dan setiap ranting yang dibersihkannya supaya ia banyak berbuah. Referensi berikutnya adalah yang tentang talenta. Orang yang tidak mempunyai talenta akan diambil daripadanya. Nah ini kita ngomong tentang saluran mampet. Oke lah lu mungkin punya banyak talenta, lu mungkin punya banyak kebisaan gitu loh. Lu bisa ini, bisa itu, pintar ini, pintar itu. Yes, good, itu talenta dari Tuhan segala macam.
Dan lu juga tidak neko-neko dalam hidup. Ya udah, ya dosa, ya mungkin jatuh sekali, 2 kali ini ya wajar, enggak wajar ya, atau wajar ya. Pokoknya jatuh lah, kan semua manusia pernah jatuh. Bertobat juga, udah benar, repentance dan segala macam. Oke, seems like oke gitu. Tapi lu tidak pernah menyalurkan dampak lu ke siapapun. Nah ini yang menjadi starting point gue. Karena kayak misalnya katakan lu punya uang, ya uangnya itu lu nikmatin sendiri aja, jalan-jalan terus segala macam. Lu punya jabatan, jabatan lu juga untuk memperkaya diri lu, untuk membuat lu berkuasa dan segala macam, tapi lu nggak pernah ngajarin orang. Lu punya talenta, talenta lu simpen sendiri dan tidak pernah menjadi dampak buat orang. Kira-kira kayak gitu tuh bakal terus dialirin berkat gak? Oh udah tidur ya? Oke selesai ya. Enggak dong, ya nggak mungkin lah. Ya kan? Tuhan juga tahu kali pas dia alirin berkat bakal muncrat lagi keluar gitu. Buat apa? Tidak menjadi dampak buat siapa-siapa, tidak menjadi apa-apa gitu loh. Yang akhirnya ya sudah, kasih secukupnya aja yang buat lu punya, yang lu cukup gitu. Ya, makanya kondisi 3 ini, sebenarnya kondisi yang benar apa? Ini, wah. Itu ada apa tuh yang merah-merah? Ada apa? Hati. Nah, ini yang benar gitu loh. Saluran lu benar, hidup lu benar, dan lu menjadi dampak buat semua orang, udah pastilah itu ngalir gitu, ya kan? Coba posisi diri lu sebagai Tuhan deh. Kalau kira-kira posisi 1, 2, 3, 4, mana yang lu pengen alirin berkat? Ya, dan lagi-lagi berkat itu bukan talking about, jangan lo ngomong berkat tuh buat kayak diri sendiri kayak, oh yaudah karena gue jadi bisa kaya, gue bisa pergi ke luar negeri lebih sering, gue bisa makan lebih banyak. Oke. Ya. Gue lagi nyebutin diri gue apa gimana ya? Jadi kayak, misalnya kayak bukan kayak gitu ngerti gak? Jadi lebih kayak ya gue nggak selalu ngomong gini, jangan salah kaprah ya. Jangan selalu mikir oh yaudah gue berarti mesti generous ya. Oh yaudah, gue thank you banget karena I think this year gue tersentuh banget. Yala campaign itu paling sukses tahun ini menurut gue. Tepuk tangan dulu ya buat Devina. Soalnya sampai sold out, bener-bener sampai sold out dan gue denger sampai udah PO. Gitu. Gue sampai tanya, Devina lu human trafficking ya, kok orang PO gitu. Kayak, gue mau PO anak ini, apa coba PO anak ini tuh. Terus ada yang satu kenapa, ini pilih ini kenapa, soalnya bapaknya meninggal. Hah? Oh ya, Cengli masih kasihan. Yang satu dong, ini kenapa ganteng, terus yang jelek siapa yang mau pilih gitu loh. Kenapa lu yang ganteng gitu kayak. Terus ada satu lagi ngomong ke gue, nih cita-citanya membaca ya, atau apa? Siapa kemarin ngomong sama gue, cita-citanya membaca katanya. Kenapa lu cari yang mana? Gue pengennya cita-citanya ani-ani. Nah, ini udah kacau, itu dibaptis ulang tuh yang ngomong kemarin tuh. 20 menit kalau bisa agak lama. Ya, janganlah kita memberi ya, PO ya. Jadi Devina mana sih Devina? Boleh angkat tangan nggak? Oh di belakang gue ya, humble banget ya. Wih, halo Dev. Semoga kepilih ya jadi Miss Infuse. Oke, ya, sebelum ke situ, this is something good, something yang ya jadi udah paham lah ya. Ini I think sederhana, tapi menurut gua coba lakukan. Jadi kalau kalian lagi frustasi kayak kok gue gini-gini aja ya, gitu. Kerjaan gue kok gini-gini aja ya. Kok gue stagnan ya, gitu. Mungkin lu nggak jelek, lu mungkin tidak merasa susah gitu, tapi juga lu merasa nggak berprogres dalam hidup gitu. Coba cek lagi 3 kondisi yang tadi, ada nggak yang kira-kira menghalangi lu untuk menjadi excellent study, oke? Nah, ini ada satu hal yang gue pengen ngomongin, orang malas kalah dengan orang rajin kalah dengan orang pintar kalah dengan orang. Kira-kira kalian mau jadi yang mana? Pernah nggak? Pernah ngiri nggak kayak gini? Kayaknya dia sama-sama ngandelin Tuhan sih, sama-sama ke gereja ya. Effortnya dikit tapi kok impactnya banyak ya. Pernah kan? Kayaknya gue udah banting tulang segala macam kok, tapi gue kayak agak susah ya untuk mendapatkan seseorang yang, terus kita lihat satu orang kayak dia ngelakuin apa berhasil, dia ngelakuin ini berhasil. Pengen gak sih jadi orang kayak gitu? Pengen kan? Nah gue juga pengen. Nah jadi siapakah orang yang beruntung? Gue cari referensi Mazmur 1 ayat 1-3. Kita baca dari 3 dulu ya. 3 itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pengen gak jadi kayak gini? Apa saja yang lu perbuat berhasil. Gila, itu orang beruntung banget gitu kan. Tapi orang suka lupa ayat 1-2-nya gitu.
Gimana orang caranya bisa beruntung? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat siang dan malam. Gue yakin banget di sini pada renungin Taurat siang dan malam, kan? Kok tampaknya kayak nggak yakin? Siapa yang siang dan malam merenungkan Taurat? Jangan angkat tangan, dosa guys. Susah, bener nggak? Kayak orang kita pengen berhasil, tapi kita nggak tahu satu sama duanya bagaimana. Dan apa sih kata, kayak, jadi kan kita harus mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bilang, kadang-kadang kita lip service, kita bilang, oh I love you God, you're a good God, apalagi kalau lagi penyembahan, apa segala macam gitu. Tapi Tuhan bilang, apa sih sebenarnya orang yang mengasihi dia? Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru-seru kepada dia, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Referensi berikutnya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. So it's obviously about kayak reading the Bible itu penting gitu. Bagaimana kita tahu firman Tuhan dan melakukannya kalau kita tidak baca firman Tuhan. Ya, jadi makanya ini align banget gak sama kalimat yang sering kita dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan fokus sama yang ditambahkannya. Fokus dulu sama Tuhan. Tapi tadi gue udah bahas di sebelumnya ya. Jadi juga jangan langsung di reverse. Ya udah gue berdoa aja mulai sekarang gue jadi biksu gitu. Biksu kan gak nyembah Yesus ya. Jadi apa? Pastor ya. Yang gak nikah tuh pastor kan ya. Ya udah gue jadi selibat deh. Gue nggak nikah. Gue nyembah Tuhan aja segala macam. Kalau emang itu panggilan lu, monggo. Tapi kalau emang itu bukan panggilan lu dan lu kayak gitu cuman supaya mendapatkan berkat segala macam, menurut gue jangan gitu. Karena lu juga harus tetap bekerja, tapi bekerja itu bagian lu, tapi lu tahu ada bagiannya Tuhan yang memang harus kita mendekat kepada Sang Pencipta sendiri. Nah, jadi kalau gue simpulkan, godly excellence itu adalah ini gitu. Yang gue dapat adalah Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, orang suka banget ngomong kalau doakan, mintalah apa saja maka engkau akan diberikan gitu. Atau kehendaki maka kamu akan menerimanya gitu. Tapi orang lupa kalimat sebelumnya. Kenapa sih orang itu bisa minta apa aja dikabulin? Bahaya banget gak sih lo? Ini kayak film Genie oh Genie kan, kayak keluar jin tiba-tiba kayak ya udah mintalah 3 wishes, kamu apa aja yang kamu minta pasti akan aku kabulkan gitu. Tapi kenapa Tuhan bisa ngomong kayak gini gitu? Bahaya banget gak sih? Misalnya siapa ya? Misalnya Jenny lah gitu. Gue ini nih mintalah, oke aku pengen jadi Blackpink gitu. Langsung kejadian jadi Blackpink misalnya. Jenny gitu. Bentar ada koreografernya. Jadi kayak tapi bahaya banget kan? Terus kalau misalnya tiba-tiba apa? Misalnya yang agak gila deh, misalnya di sini siapa sih yang agak gila? Siapa ya? Glenn lah. Glenn mintalah apa saja yang kamu minta, maka kamu akan digenapi. Oke, aku minta Candi Borobudur Tuhan. Dia gila gitu, Candi Borobudur ada di halaman rumah dia misalnya gitu. Kan aneh kan? Kok bisa minta apa aja lu bakal dikehendaki. Apa yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Ini powerful banget guys. Itu seakan-akan lu punya lampu jin di tangan lu, bener gak? Tapi orang lupa di atasnya, dibilang jikalau syaratnya apa? Jikalau kamu harus tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau kamu udah di dalam Tuhan, dan firman Tuhan dari dalam kamu, kira-kira permintaan kamu selaras dengan kehendak Tuhan apa enggak? Selaras. Orang yang paling bisa praktekin ini siapa? Tahu enggak? Tahu enggak siapa? Ada satu manusia yang bisa banget praktekin ini, Yesus. Dia sangat sinkron dengan Bapaknya, benar-benar karena dia memang dari satu ya. Sinkron sekali pada saat di bumi dia jadi manusia loh. Dia bukan pura-pura jadi manusia, dia benar-benar jadi manusia gitu. Dia punya identitas sebagai anak Tuhan tetap dipertahankan, tapi otoritas dia sebagai anak Allah dia lucuti semua. Ya, jadi dia benar-benar mengandalkan pada saat di bumi, dia hanya mengandalkan Bapaknya. Bapak suruh bilang makanya dia kan sering ngomong kan kayak, nih berubah air jadi anggur deh, belum waktunya. Nah belum waktunya siapa? Kan dia nanya sama Bapaknya. Benar gak? Nah, jadi orang-orang yang memang tinggal di dalam Tuhan, yang artinya dekat banget sama Tuhan, udah pasti firmannya tinggal. Nah, orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firmannya tinggal di dalam kita, gak mungkin minta Candi Borobudur, paham ya? Pasti dia akan minta sesuatu yang
sekehendak dengan Tuhan, dan yang sekehendak dengan Tuhan biasanya impactful dan menjadi berkat buat orang lain juga. Ya, jadi dalam hal inilah dipermuliakan. Lucu banget gak sih, kayak bagus banget menurut gue, kayak udah lu yang minta, yang kamu kehendaki dikabulkan, dan pada saat kita menerima berkatnya itu pun malah yang dipermuliakan adalah Bapaknya juga gitu. Bukan cuma kita, tapi Bapak pun senang kayak, oh ya anaknya minta, gua kabulin atas permintaan dia, terus karena dia, Bapak juga dipermuliakan, dan dia bilang ini menjadi murid-muridku. Nah ini loh yang namanya excellence plus God favor menurut gua gitu. Nah kayaknya slide gua udah ketinggalan satu ya. Oh yaudah gua ngomongin aja. Jadi ada satu orang yang di dalam Alkitab yang menurut gua sangat-sangat punya God favor dan excellence dalam bekerja, yaitu David. Gue selalu terkesima sama kisahnya Daud gitu. Daud itu dari kecil dibuang ya, dan dia ngawasin anak domba. Ngawasin jadi gembala ya kan. Terus gembalanya itu dia pernah dibilang sama kakaknya, jadi gue menurut referensi dari kakaknya, kemana tuh si domba yang 2-3 ekor itu gitu. Lu tinggalin kemana? Pada saat dia mau lawan Goliat. Berarti dia cuma gembalain domba tuh 2-3 ekor dong ya. Tapi dia bilang 2-3 ekor aja, itu dia lawannya singa sama beruang. Itu according dia sendiri yang ngomong. Dia bilang ke Saul, gue kalau ngawalin domba, gue tuh bisa ngerobek mulut singa sama beruang gitu. Dan di situ sering banget dibilang, Daud itu sering main kecapi pada saat ngembalain domba. Ya lah yang cuma 2-3 mau ngapain sih, seharian main aja kecapi gitu kan. Di pohon gitu kan main kecapi, dia mendekat sama Tuhan gitu. Makanya Tuhan berkenan banget sama dia. Dan apa yang dia lakukan pada saat dia udah jadi raja, ini menurut gue bilang ini kayak amazing banget. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh raja lain. Jadi kalau kalian tahu zaman perjanjian lama, tabut perjanjian itu adalah simbolik daripada kehadiran Tuhan. Benar ya? Dan itu ada di kemah Musa. Muncrat udah 3 kali. Jadi kemah Musa, kalau nggak salah di Bukit Horeb, sih, help me sih. Ya pokoknya dari kemah Musa lah ya, kemahnya nggak tahu di mana, kan di sepanjang gurun kan dibawa-bawa terus, perang dibawa-bawa terus, until sekarang udah masa punya kerajaan nih, udah punya kerajaan, jadi kemah Musa tuh ada katakanlah di Bukit Horeb lah ya sorry lah kalau salah ya kan, lu kan cari sendiri juga. ya itulah pokoknya ada di bukit sesuatu yang memang ada ditempatkan di situ gitu. Terus dia bangun istana dong, karena kan dia raja, dia bangun lah, dia punya istana. Tau nggak dia mikirnya apa? Setelah dia bangun istana itu, dia bilang, gue tidur di istana yang semuanya ini bagus, semua dari Tuhan gitu. Tapi Tuhan gue tidurnya di tenda. Gila nggak lo? Pernah kepikiran gitu nggak kalian gitu? Terus sampai akhirnya dia orang pertama yang memindahkan tabut yang seharusnya ada di kemah Imam Lewi, kemah Imam Lewi, dia taruh di Bait Allah yang dia bangun sendiri, dan di situ pertama kali Imam Lewi dirubah tugasnya untuk jadi pujian penyembahan. Jadi selama 24 jam di sekitar tabut perjanjian itu ada nyanyi terus gitu. Ada nyanyi dan menaikkan pujian dan penyembahan. Itu kan how deep love-nya Daud kepada Tuhan kan. Sampai dia mikirin Tuhan tidur di mana, sampai mikirin juga, gue pengen deket nih sama Tuhan terus-terusan 24 jam. Supaya deket gimana? Dipindahin aja ke sebelah rumah gue gitu. Ya meskipun nanti kalian lihat perpindahannya tidak selancar itu, tapi Tuhan berkenan gitu. Tuhan terharu. Makanya waktu nanti di Kisah Para Rasul disebut pada saat hari-hari akhir, aku akan merestorasi pondok Daud. Kenapa nggak pondok Salomo? Salomo jauh lebih besar istananya, paling kaya. Apakah itu bukan kehendak Tuhan? Tuhan yang ngukir pintunya aja, Tuhan yang suruh. Pakai ini, pakai kayu ini, pakai permata ini, pakai permata ini. Tuhan yang suruh semua gitu loh. Tapi kenapa dia mau restorasi pondok Daud? Dan lu lucu nggak? Saul, itu salahnya Saul itu waktu diturunin jadi, bukan jadi raja, dituruninnya cuma karena dia tuh disuruh ngebantai satu bangsa, tapi dia nggak ikutin gitu. Dia masih tawan rajanya dan segala macam. Terus dia kayak cuman nggak nunggu perintahnya Tuhan gitu loh, ngerti gak? As simple as that aja, itu langsung diturunin, udah gak jadi raja, bahkan matinya mengenaskan gitu. Benar-benar sampai kebelek, terus kayak ususnya keluar gitu. Ya kan, jijik ya, cuman dia kayak keluar gitu. Nah, Daud kurang apa dosanya? Bunuh orang, selingkuh, mau rebut istri orang, tapi dibunuh suaminya, itu another level bro, gitu. Kayak kalau ada terjadi di sini, lu bisa ampunin orang kayak gitu? Masih bisa jadi raja orang kayak gitu? Nggak bisa kan? Dia tetap dapat penghukumannya. Tapi yang Daud cuma ngomong apa? Janganlah pergi daripadaku. Dia cuma takut ditinggal Tuhan. Dia nggak takut
kerajaannya hilang, tercerai berai, dia udah dibilangin kan, kayak oh nanti lu karena kesalahan lu ini, anak lu tuh bakal mau bunuh lu bahkan gitu. Tapi Daud cuma minta satu, nggak apa-apa itu semua terjadi, asal engkau tidak meninggalkan aku. Wah, di situ gue ngerasa kayak gila ya, genuine banget. Bukan berarti orang yang genuine sama Tuhan nggak pernah berdosa, dia berdosa loh. Bunuh orang, di sini ada yang pernah bunuh orang, angkat tangan? Kalau ada, gue turun dari mimbar. Ya, nggak ada kan? Ada yang pernah selingkuh, udah jangan angkat tangan kalau itu mah. Jangan ngaku ya. Nah jadi kayak udah selingkuh bunuh orang, tapi Tuhan masih maafin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dibilang sebagai anak Daud. Kota Bethlehem dibilang kota Daud. Segitu cintanya Tuhan sampai benar-benar dipelihara loh. Nama Daud tuh sampai sekarang kita kenal sebagai nama yang baik. Ya kan? Dan itu yang menurut gue kayak wah, that's God favor banget. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tidak sekaya Salomo, ya kan? Dia tidak punya istri 1000, tapi menurut gua dia memiliki yang lebih penting daripada itu semua gitu, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup dia. So be excellence dan please asking for God favor dan ini akan ditambah kepadamu. Ini perumpamaan aja 1,5 jam dalam hidup kalian. Jadi 1,5 jam bisa sejauh apa kalian berjalan? 1,5 jam bisa Jakarta Singapura kalau mau naik AirAsia pun sama SQ nyampainya sama 1,5 jam ya. Plane 1,5 jam, Jakarta Bandung naik bus 1,5 jam nyampe. Ya dari Grand Indonesia ke Central Park juga kira-kira 1,5 jam kalau macet. Bener nggak? Ya kan? Jadi same effort, different vehicle, different result. So sekarang mau kalian bawa kemana gitu? Ke usaha kalian semua yang kalian pekerjakan gitu. Kalian mau percaya ke siapa gitu? Pakai usaha sendiri, boleh. Paling nyampe Central Park, karir lu gitu, atau usaha lu. Mau naik bus, boleh. Atau mau naik yang paling cepat, favor of God, by plane. Inilah orang-orang yang kayaknya effortnya dikit tapi impactnya gede banget. Ini loh orang-orang yang naik plane ini loh. Ya kan yang mendapatkan favornya Tuhan. So, kalau dari, ya kayak gue itu aja. Mungkin masih ada sedikit waktu, gue share sedikit lah ya. Buat, di kalian tuh ada ngung gitu gak sih dari tadi? Oh, gak enak ya? Oh barusan, gini ngung. Ya dulu udah tinggal 5 menit. Jadi, ya gue curhat sedikit boleh ya? Jadi kan gue udah lama jomblo, bukan itu. Jadi, bukan. Jadi, ya as you know, gue kan ada ini ya, ada usaha ya gitu di bidang F&B lagi-lagi. Dan perjalanan cek. Oh ya, perjalanan gue juga tidak semulus itu gitu ya. Jadi kalau misalnya gue tuh tarik balik di tahun 2020, kalian tahu semua ada pandemi ya gitu. Dan pada saat I start my business itu 2018, jadi 2018 gitu. 2018 akhir banget. Jadi 2019 gue mulai di bisnis online ya, di F&B. Lalu di 2010 terjadi pandemi ya, menimpa semua orang gitu. Pada saat itu cabang gue approximately gue lupa tapi kira-kira 29 apa 30 gitu ya. Dan itu cabang kecil ya, cabang kecil yang ya oke lah, cukup lah buat hidup. Ya kan? Dan itu belum seperti sekarang, tidak punya kantor, tidak punya apa, ya pokoknya everything simple, sederhana seperti biasanya aja. Dan pandemi itu datang ya. Lu tahu dong pas pandemi itu semua orang imbas. Ya kan? Semua orang termasuk my mom, termasuk my sister. My sister itu suaminya di Tanah Abang, shutdown ya. My mom itu ada di kantin sekolah, which is shutdown, tidak bisa beroperasi sama sekali gitu ya. Of course my business masih bisa karena online ya kan, satu-satunya bisnis yang bisa itu online gitu. Dan di situ gue cukup apa ya, kayak kan gue tinggalnya gue waktu itu belum punya rumah, jadi masih tinggal di rumah orang tua ya, di rumah nyokap gitu. Dan ya don't judge me, tapi semua listrik, air tuh dia yang bayar. Gue nggak pernah bayar sama sekali ya, karena nggak biasa bayar aja mungkin gitu ya. Tapi pandemi itu datang, bener gak sih? Dan semua tuh kayak, wah gila ya, kayak semua tuh shutdown segala macam. Dan akhirnya, long story short, intinya gue ngitung pendapatan gue gitu. Pada saat itu masih survive nggak ya? Gue bisa hidup dan gue bisa nggak ya kayak membayar kayak debt expenses, simple banget kayak gitu aja pertanyaan. Akhirnya bisa. Meskipun kalau dipotong-potong sama expenses itu, buat gue tuh dikit banget gitu. Buat gue bakal kayak ya dikit lah gitu, kayak buat, kan ada cicilan mobil pada saat itu segala macam. Tapi I decide untuk kayak, ya Tuhan, oh by the way sebelumnya gue tuh orangnya pelit banget ya gitu. Gue gak akan keluar peser pun buat orang menurut gue gitu.
Tapi di situ gue berarti, jadi untuk gue mengambil decision itu tuh sebenarnya agak susah gitu ya. Kayak yaudahlah I decide untuk kayak men-take over semua pembantu listrik, air dan segala macam gitu. Bear in mind itu gue belum yang kayak sekarang ya gitu. Maksudnya belum ada sisa uang sebanyak itulah untuk cover gitu. Dan akhirnya kan berjalan tuh pandemi ya, di bulan Maret, April, udah mulai ngos-ngosan kan. Gue juga impact 70%, dan ternyata impact juga 70%, gue cuman 30% apa 40% tuh down, makin panik dong. Kayak, dan gak bisa apa-apa kan, benar gak sih? Kayak kita tuh apa sih waktu pandemi nonton Netflix kan seharian gitu kan. Kayak gak ada bisa apa-apa gitu, dan stres. Kalau ditanya, lu stres karena banyak utang? Enggak gitu. Bisa hidup nggak? Bisa hidup gitu. Tapi gue stres kenapa gue tidak berprogres. Di tengah-tengah ya sebenarnya gue tidak harus stres karena semua orang memang tidak berprogres pada saat itu, benar ya? Gitu. Dan akhirnya I decide untuk tanya Tuhan gitu. Pada satu sisi kayak Tuhan bilang gini, lu punya banyak waktu buat nonton Netflix kan gitu. Tapi lu nggak punya waktu untuk samperin gue, kayak lu tetap kayak sibuk meng-questioning dengan kekuatan lu, kayak gimana ya, ayo dengan kecerdasan gue pasti bisa solve this problem. Gimana ya, gue mesti nambah apa ya, gue mesti nambah apa, gak bisa gitu loh. Tapi kenapa gak pernah tanya Tuhan gitu. Akhirnya, I think gue pernah share di Puri juga, gue suatu sisi, gue pergi menyendiri, kemana ya gue lupa ya, kok ada kafe buka waktu itu ya, gue tapi gak tahu, tapi kayak sendirian gitu, mungkin kayak lagi long distance gitu ya. Dan itu gue buka laptop, blank paper, dan gue kayak trying to connect with God. Tulis, blank paper tuh tulis aja deh, gitu, apa. Terus Tuhan cuma ngomong pertama kayak, yaudah lu mau goalnya apa? Lu pengen apa gitu? Ya segini Tuhan, gue udah hitung-hitung kalau cabang gue segini, ya kira-kira gue bisa ini nih, bisa segini pendapatannya. Tulis 100. Ya. Untuk mendapatkan itu lu mesti apa? Gitu. Gue gak punya siapa-siapa, gue gak punya finance. Jadi gue tuh, ya pembukuannya gue yang ngitung, nganterin barangnya gue juga gitu. Terus kayak ngaduk mentai itu iya juga gitu, kayak saus mushroom tumpah di mobil gue tuh udah sering banget karena goyang-goyang. Jadi kayak gue sendiri gitu. Tuhan tanya, pada saat lu meminta that amount, sebanyak itu cabang, perusahaan lu siap nggak? Enggak ya Tuhan. Iya enggak. Jadi lu mesti hire siapa? Oh iya ya, oke, coba cari rekrutmen ini. Coba cari rekrutmen ini. Oh iya ya, gue harus punya finance ya. Oh iya, gue harus punya driver ya, iya. Income-nya nggak ada loh. Ya kan gue bilang gue tidak punya income sebesar itu untuk hire all those stuff gitu. Makanya gue kerjain sendiri gitu. Ya udah, terus gue bikin. Terus akhirnya yang tadinya gue tidak punya pekerjaan, yang tadinya gue pikir gue hanya nonton Netflix aja, suddenly tiba-tiba 3 bulan ke depan gue harus repot banget gitu. Dan ya udah, long story short-nya intinya pada saat bulan Agustus ternyata orang udah mulai percaya ya, udah mulai tidak takut itu dengan COVID. Dan Agustus sampai Desember itu lumayan penjualan franchise gue yang terbesar gitu. Dari gue 30, itu at the end of Desember, gue tuh udah punya sekitar 80 cabang gitu. Yang dimana di setiap orang, ya buat Tuhan lah. Yang dimana orang lain collapse gitu loh. Orang lain collapse di mana-mana, but I stand still, bahkan I grow up gitu. Dan menurut gue itu bukan kehebatan gue sih. Until now kalau gue mikirin, gue tuh merinding gitu. Kayak kenapa? First, punya tujuan yang bener. Gitu. Pada saat lu minta kekayaan, atau minta berkat, atau minta posisi yang tinggi, atau minta impact yang besar, lu mau berimpact kepada siapa? Gitu. Yusuf nggak mungkin jadi tangan kanan Firaun kalau dia cuma buat mencukupi dirinya sendiri. Dia menyelamatkan satu bangsa, bayangin nggak? Zaman kekeringan dia menyelamatkan satu bangsa untuk bisa survive gitu. Makanya bisa terjadi yang lain-lain. Ya, karena dia diangkat gitu. Jadi pikirin impact kalian apa? Pada saat kalian minta itu untuk apa sebenarnya impactnya? Gue bukan so generous, oh ya gue memberkati orang banyak, tapi menurut gue ya, kalau lu menjadi impact buat orang banyak, gue makanya sering banget ngomong ke orang, lu lihat deh orang itu sebenarnya karakteristiknya kurang bagus gitu, susah berteman dan segala macam, tapi kenapa dia nggak pernah susah gitu? Lu lihat di belakang dia, beban dia siapa aja yang ditanggung sama orang itu. Tuhan tuh lihat gitu loh, bukan semata-mata oh yaudah karena lu ini, enggak, Tuhan lihat beban mana yang lu tanggung. Beban mana yang lu mau carry, Tuhan kasih. Dan kedua, buat fondasi kalian. Lu jangan pikir keran itu bakal habis airnya. Jangan pernah mikir gitu. Keran itu belakangnya tuh laut. Dia bisa gerojokin lu kapan aja gitu. Tapi fondasi lu kuat enggak? Pada saat dikasih berkat segitu banyak, apa cuma jadi tsunami dalam hidup lu yang malah hancur berantakan? Buat apa gitu loh? Salomo dalam segala kemegahannya, dia bilang apa?
segala sesuatunya itu sia-sia. Gak ada yang pernah sekaya Salomo. Dia bilang sia-sia loh. Yang dia mau cuman hubungan dengan Tuhan. So balik lagi yuk, kalau emang mau ada terobosan dalam hidup, mau ada expand. Gue pun sekarang sedang jujur sama kalian, itu kan 2020 dan 2022 ya, until 2002 I grow up so fast dan kayak oh ya udah bisa sampai sekarang, I'm thank to God. Tapi this year aja, gue mengalami stagnansi yang sama gitu. Not because I'm kurang money atau segala, bukan. Tapi kita nggak enak, bener nggak sih? Di sini semua setuju nggak sih? Nggak suka kan jalan di tempat, iya nggak sih? Ada nggak sih yang frustasi kayak kok gue gini-gini aja ya gitu. Dan kita hidup harus berprogres ya gitu. Kalau emang being excellent. Jadi itu juga menjadi, gue juga I'm with you guys. Gue juga masih mempertanyakan Tuhan, what's next gitu. Apa nih yang gue perlu lagi? Apa yang gue perlu buka? Pelajaran apa yang mau Tuhan kasih? Ya itu aja mungkin dari gue. Dan ya ini quote terakhir lah ya dari gue. Grow strong, stay pure. Motivasi kamu stay pure. Boleh pemusik boleh naik ya. And live to make a mark gitu. Ya, buat apa? So all that His glory will echoing through your life. That's our end goal gitu. Pada saat kita mau godly, by Daniel Hendrawan. Jadi grow strong, stay pure, live to make a mark, and also that His glory will echo through your life. Jadi menurut gue, jadi yuk sama-sama pursue the godly excellence tadi, being excellent, dan tapi jangan lupa cari Tuhan juga gitu loh. Tuhan tuh yang nomor satu gitu. Dan pemusiknya ngambek ya, nggak mau naik, bagaimana? Dan ada satu lagu tadi yang gue tersentuh banget pas Raymond nyanyiin lagu pilihan yang terbaik, ya pilihan yang terbaik. Jadi itu kayak Tuhan kayak spoke in my heart gitu, kayak kan gue udah tahu ya isi sharing gue apa gitu. Pada saat dia cuma bilang kayak pada saat ya udah digoyang-goyang tuh timernya, ya pada saat ini boleh naik. Jadi pada saat lu udah ngelakuin semua nih, katakanlah ya, semuanya udah benar, lu udah mendapat sumber berkat yang benar, saluran yang benar, impact lu juga udah benar. Tetapi misalnya pun belum terjadi apa-apa dalam hidup lu, probably itu juga, gue nggak ngomong bilang ujian, tapi mungkin itu yang Tuhan kasih untuk melihat sikap hati lu gitu. Coba, apa tadi, pilihan yang terbaik ya Bun? Ya, refnya aja gitu, di situ kayak, pada saat itu semua tidak terjadi, are you still choosing to follow your God? Dan di situ gue dapat tentang persembahan yang hidup. Kita dibilang sebagai persembahan yang hidup. Kenapa persembahan yang hidup? Karena biasanya persembahan mati, ya kan? Biasanya kambing itu di black dulu, baru dipersembahkan. Kenapa kita diberikan persembahan yang hidup? Because we can choose. We can choose kita mau tetap menjadi persembahan Tuhan atau kita mau lari. Lu punya pilihan. Kalau saat semua itu tidak dikasih kepada lu masih punya pilihan untuk lu tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau lu lari cari source lain. So hopefully jawabannya yang kalian pilih adalah tetap memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian dan sumber harapan kalian. Oke? Amin, yuk bangkit berdiri, kita tutup